Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Cahaya Permana dengan NIM L012301. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paper proposal dari metode penelitian saya, yaitu berjudul Deteksi Penyebab Emosi Implisit Berbasis Indobird pada Twitter atau X mengenai program MBG atau makan bergizi gratis. Latar belakang dan gap penelitian dari paper saya adalah yang pertama konteksnya yaitu program unggulan pemerintah MBG dengan target 82,9 juta penerima dengan anggaran 71 hingga 100 triliun rupiah dari data dari Kementerian Keuangan 2025 dan juga respon publik membanjiri media sosial dan data yang ada itu penting untuk dievaluasi untuk evaluasi ke depannya. Selanjutnya ada gap penelitian, yaitu sudah ada riset Indonesia tapi berhenti di klasifikasi emosi tanpa penelitian mengenai penyebab emosi. Dalam konteks ini adalah Indobird. Selanjutnya ada riset emotion cost sudah banyak, tapi masih belum ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penyebab implisit tidak terjangkau pendekatan rule based, karena biasanya untuk penelitian penyebab emosi itu digunakan rule based dan penyebab implisit itu tidak terjangkau oleh pendekatan rule based. Dan masalahnya adalah analisis emosi hanya menjawab apa yang dirasakan, bukan mengapa, padahal penyebab emosi atau emotion cause itu paling dibutuhkan untuk mengambil kebijakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mendeteksi tipe penyebab emosi pada teks Twitter atau X mengenai program MBG menggunakan Indobird. Dan juga ada bagaimana membangun model berbasis Indobird untuk mendeteksi tipe penyebab emosi, baik eksplisit, implisit, maupun tanpa penyebab atau no cause. Selanjutnya ada bagaimana performa Indobird dalam mendeteksi tipe penyebab khususnya implisit dibanding rule based sebagai baseline. Lalu ada bagaimana performa Indobird dalam klasifikasi emosi multi-kelas sebagai pendukung, bagaimana distribusi emosi beserta penyebab terhadap program MBG, serta bagaimana hasil deteksi dimanfaatkan dalam dashboard pemantauan untuk evaluasi program MBG. Untuk tujuan dan batasan sendiri, di sini batasannya yaitu data tweet Twitter atau X berbahasa Indonesia terkait MBG dalam rentang waktu tertentu menggunakan kata kunci seperti MBG, makan bergizi gratis, makan bergizi, dan lain sebagainya. Lalu ada tipe penyebab itu dibatasi menjadi 3, ada eksplisit, implisit, dan no cause. Lalu emosi mengikuti 7 kelas dari Ekman, yaitu ada senang, marah, takut, sedih, jijik, terkejut, dan untuk tanpa emosi kami tambahkan netral. Lalu ada model Indobird, fine tune, dan juga rule based sebagai baseline-nya. Selanjutnya ada taksonomi dengan ekstraksi klausa. Lalu ada evaluasi dengan accuracy, precision, recall, dan F1 score. Tujuannya adalah membangun model Indobird atau fine tuning, Indobird fine tuning untuk deteksi tipe penyebab emosi baik eksplisit, implisit maupun tanpa penyebab. Lalu ada mengukur dan membandingkan performa Indobird dengan rule based khususnya pada penyebab implisit. Dan mengklasifikasikan emosi publik sebagai pendukung dan menganalisis distribusi emosi juga penyebabnya. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama ada analisis emosi, pengembangan analisis sentimen tidak hanya positif, negatif, netral, tapi ada jenis emosi spesifik. Dalam hal ini, saya menggunakan model Ekman, ada 6 emosi universal yaitu senang, marah, takut, sedih, jijik, dan terkejut. Dan saya tambahkan netral sehingga menjadi 7 kelas. Selanjutnya ada transformer, yaitu arsitektur deep learning dengan self-attention yang memahami konteks antar kata secara paralel. Lalu ada BERT dan juga Indobird. BERT bidirectional dari Google dan Indobird dilatih dari BERT dilatih dengan korpus bahasa Indonesia dan unggul pada teks informal seperti medsos, dalam hal ini Twitter atau X. Nah, selanjutnya ada jenis dan juga contoh tweetnya. Yang pertama ada explicit emotion cause. Itu contoh tweetnya seperti saya marah karena MBG yang diterima anak saya sudah basi. Nah, di sini untuk explicit emotion sendiri itu terlihat pada klausa penyebabnya yaitu ada karena, sehingga dapat disimpulkan klausa penyebabnya MBG yang diterima anak saya sudah basi itu marah gitu.
Selanjutnya ada explicit emotion cause lagi, yaitu seneng banget gara-gara anak-anak sekarang dapat makan makan gratis setiap hari. Dan di sini ada ditandai dengan gara-gara, dan itu jelas bahwa senang karena penyebabnya adalah mendapat makanan gratis setiap hari. Selanjutnya ada implicit emotion cost, ada 2 contoh. Yang pertama bergizi apanya, penuh gula dan terigu gini. Dan yang kedua ada MBG udah sebulan, sekolah kami belum kebagian juga. Di sini tidak ada klausa penyebab seperti karena, gara-gara, ataupun dan lain sebagainya. Jadi di sini merupakan implicit emotion cause. Selanjutnya ada alur penelitian, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, scraping data publik dari Twitter atau X, lalu ada pre-processing dengan folding dan normalisasi, lalu ada pra-pelabelan data, yaitu penandaan causal rule base dengan rule base untuk emosi yang eksplisit. Selanjutnya ada pelabelan data, yaitu emosi dan tipe penyebab emosi, lalu ada taksonomi kategori, yaitu clustering kategori penyebab untuk mengolah tipe penyebabnya. Lalu ada fine tuning dengan Indobert, yaitu menggunakan tipe penyebab dan emosi. Dan hasil fine tuning ini masuk sebagai model B yang dipropose, yaitu dapat mengidentifikasi emosi yang mempunyai penyebab eksplisit, implisit, dan no cause. Dan untuk data yang hanya di pra-pelabelan data tadi yang menggunakan rule base, yaitu data dengan penyebab emosi eksplisit, itu sebagai baseline, yaitu model A. Selanjutnya, kedua model akan dilakukan evaluasi dan perbandingan dalam segi akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga nanti dalam confusion matrix. Selanjutnya ada analisis distribusi emosi dengan visualisasi dan implementasi hasil dengan menggunakan dashboard monitoring emosi dan juga penyebabnya. Untuk data dan preprocessingnya sendiri, dari batasan datanya itu sumbernya ada tweet berbahasa Indonesia dari Twitter atau X, dari web scraping Python dengan menggunakan Python, menggunakan kata kunci makan bergizi gratis, MBG, makan siang gratis, dan variasi lainnya yang terkait. Untuk targetnya 1000 sampai 2000 tweet untuk distribusi yang memadai tiap kelas, agar tidak ada data yang agar tidak ada ketimpangan data di setiap kelasnya. Lalu untuk kriterianya bahasa Indonesia termasuk slang atau bahasa gaul, bukan retweet murni, dan bukan spam atau bot, minimal 10 karakter. Dan untuk preprocessingnya sendiri, yang pertama dilakukan case folding, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, lalu ada pembersihan noise, menghapus URL, mention, hashtag, emoji, karakter non-alphanumerik, namun tetap pertahankan tanda baca bermakna seperti tanda tanya dan juga tanda seru. Di sini agar model bisa mengidentifikasi penyebab implisit. Lalu ada normalisasi teks, yaitu mengganti kata tidak baku dan singkatan menjadi bentuk baku yang menggunakan kamus normalisasi bahasa Indonesia seperti GK menjadi tidak, YG menjadi yang, dan lain sebagainya. Lalu ada penanganan stop word, tapi tetap selektif. Stop word umum dapat dihapus, tetapi konjungsi kausal seperti karena, sebab, gara-gara, sehingga, makanya, tapi, namun, padahal, dan lain sebagainya itu dikecualikan karena menjadi penanda penyebab eksplisit. Selanjutnya akan dilakukan tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi satuan token menggunakan tokenizer dari Indobert. Untuk pelabelan dan taksonomi kategori sendiri, yaitu untuk pelabelannya, yang pertama menggunakan 7 kelas, yaitu dari Ekman dan ditambah netral. Lalu tipe penyebabnya eksplisit atau implisit atau tanpa penyebab. Selanjutnya ada aturannya, tweet netral itu otomatis tanpa penyebab, tweet beremosi tapi tak menyebutkan alasan tetap tanpa penyebab. Jadi tanpa penyebab ini bisa netral atau memiliki emosi. Selanjutnya, taksonomi kategori sendiri itu ekstraksi klausa penyebab eksplisit otomatis menggunakan rule base dengan pola kausal seperti tadi, ada karena, sebab, gara-gara, dan lain sebagainya, itu diekstraksi klausanya untuk penyebab eksplisit. Lalu ada representasi klausa, yaitu embedding menggunakan Indobert. Lalu ada clustering k-means, ini untuk mencari tipe penyebabnya.
dari penyebab eksplisit. Lalu tiap klaster diberi nama kategori seperti mutu makanan, distribusi, dan anggaran. Jadi emosi ini disebabkan oleh mutu makanan, distribusi, anggaran, itu masuk ke tipe penyebab. Selanjutnya untuk desain eksperimen sendiri, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di flow-nya, itu ada dua. Yang pertama model A sebagai baseline dan model B sebagai model yang saya propose. Untuk pendekatannya sendiri, kalau yang model A itu rule based dengan pattern matching, dan yang model B menggunakan Indobird. Untuk dasar deteksinya sendiri, model A menggunakan kata penghubung kausal dan model B menggunakan self attention. Tipe yang terdeteksi, model A hanya eksplisit, model B eksplisit, implisit, dan tanpa penyebab. Proses pembelajaran, model A deterministik dan model B fine tuning pada data berlabel. Untuk penanganan tweet tanpa penanda, model A itu tidak dibedakan, kalau model B dibedakan melalui konteks. Untuk dashboard dan kontribusinya, jadi nantinya isi dashboard akan ada dua lapis, yaitu lapis pertama mengenai apa yang dirasakan publik. Jadi proporsi tiap kelas emosi terhadap MBG itu akan ditampilkan sebagai diagram batang atau pie. Lalu ada mengapa publik merasakannya. Jadi nanti akan dimunculkan untuk tipe dan kategori penyebab dominan per emosi. Misal ada banyak emosi kemarahan. Nah, ternyata penyebab terdominannya itu mutu makanan atau ketimpangan distribusi. Nah, nanti akan dimunculkan. Jadi ada semacam, dan nanti ada semacam word cloud per kategori. Selanjutnya untuk kontribusi utamanya, deteksi penyebab emosi implisit berbahasa Indonesia yang tidak terjangkau oleh rule base, dan juga mengisi gap dari riset Indonesia yang berhenti di klasifikasi emosi saja, karena padahal emotion cost sudah maju tapi hanya di bahasa lain. Untuk alat selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini bisa sebagai alat evaluasi kebijakan publik yang cepat dan berbasis data bagi pengambil keputusan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.